Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam pemirsa pecinta sejarah lahirnya Nusantara. Kami kembali lagi di sela-sela aktivitas Anda, yaitu admin Jawa Buana, yang selalu menyuguhkan berita-berita sejarah khususnya yang terjadi di Nusantara ini, yaitu Indonesia. Pernah dengar dan berkunjung ke Gresik, Jawa Timur? Gresik itu terkenal dengan semen terbesar yang ada di Indonesia karena kualitasnya yang sangat bagus, kokoh, dan sangat terpercaya. Kabupaten Gresik itu terdiri dari 18 kecamatan, 26 kelurahan, dan 330 desa. Oke, untuk melihat jejak sejarah lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Asal-usul nama dan sejarah Gresik. Gresik berasal dari kata Giri Gisi yang berarti gunung di tepi pantai. Nama ini sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Gresik yang berada di pinggir pantai. Gresik memiliki sejarah yang panjang, di antaranya pada abad ke-11 Gresik berkembang menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi oleh pedagang dari berbagai negara seperti Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, dan Champa. Gresik menjadi pelabuhan utama dan kota dagang yang penting sejak abad ke-14. Pada tahun 1934, Kabupaten Gresik dihapus dan bergabung dengan Kabupaten Surabaya. Pada tahun 1974, Kabupaten Surabaya diubah menjadi Kabupaten Gresik berdasarkan PP nomor 38 tahun 1974. Gresik dikenal sebagai kota Wali Songo karena di sini terdapat makam para wali seperti Sunan Giri, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Fatimah binti Maimun, dan Syekh Maulana Ishaq. Gresik juga dikenal sebagai kota industri karena banyaknya industri yang berdiri di sini seperti industri elektronik, industri petrokimia, industri semen, industri tekstil, hingga industri makanan berskala rumahan. Gresik merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur. Lokasinya terletak di pesisir timur Pulau Jawa atau berada di utara perbatasan dengan Laut Jawa. Seperti kota-kota lain pada umumnya, Kabupaten Gresik juga memiliki asal-usul nama dan sejarah yang unik. Bahkan nama dari kabupaten di Jawa Timur ini dulunya bernama Kabupaten Surabaya. Melansir dari laman resmi Gresik, kabupaten yang satu ini berkembang sejak abad ke-11 dengan menjadi pusat perdagangan dan kota bandar yang dikunjungi oleh banyak bangsa seperti Cina, Arab, Champa, dan Gujarat. Pesatnya perkembangan Gresik bebarengan dengan masuknya agama Islam di Pulau Jawa. Hal ini ditandai dengan adanya makam-makam Islam kuno seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Fatimah binti Maimun. Munculnya agama Islam melalui Gresik berdampak besar, salah satunya menjadikan wilayahnya sebagai pelabuhan utama dan kota dagang yang cukup penting sejak abad ke-14, termasuk menjadi kapal persinggahan para penjajah. Namun setelah adanya penjajah datang seperti VOC, memaksa Kabupaten Gresik untuk dihapus dan bergabung dengan Kabupaten Surabaya yang terkenal lebih maju pada tahun 1934. Penggabungan wilayah tersebut menjadikan nama dari Gresik diganti menjadi Surabaya. Sejak saat itulah wilayah pesisir timur Pulau Braga di bawah kewedanan Kabupaten Surabaya. Jauh setelah kemerdekaan, yakni pada tahun 1974, Kabupaten Surabaya dihapuskan dan diganti menjadi Kabupaten Gresik dengan bupati pertamanya bernama
bernama Haji Soflan. Kabupaten Gresik merupakan subwilayah pengembangan bagian yang tidak lepas dari sebuah kegiatan subwilayah Kertasusila, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Nama Gresik menjadi terkenal karena telah menjadi pusat industri semen terbesar yang ada di Indonesia. Industri semen sebagai bahan bangunan ini dimulai sejak tahun 1953 dan terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Asal-usul nama Gresik termaktub dalam Babat Hik Gresik yang menyebutkan bahwa asal-usul namanya berawal dari kata gerwarasi atau yang biasa disebutkan dalam bahasa Arab. Hal ini ditulis langsung dalam tulisan Jawa tersebut dengan kalimat pendukuhan itu dinamai dengan bahasa Arab. Selain itu, terdapat pula kalimat yang dari prasasti Karangbogem pada tahun 1387 Masehi yang menyebutkan secara jelas bahwa kemudian ada seorang warga kami yang berasal dari Gresik. Kedua bukti tersebut memperkuat bahwa penyebutan nama Gresik sudah ada sejak zaman dahulu, baik dalam penyebutan orang Islam maupun orang Jawa asli tinggal di pulau tersebut. Gresik memiliki peran penting dalam kerajaan Majapahit, baik dalam bidang ekonomi, politik, administrasi, seni, dan budaya. Gresik menjadi pusat kegiatan ekonomi dan politik yang vital bagi Majapahit. Gresik menjadi gerbang utama perdagangan dan pelayanan, di mana kapal-kapal dagang bersandar untuk memuat rempah-rempah, kain, dan barang berharga lainnya. Gresik menjadi salah satu basis penting bagi pengelolaan wilayah kekuasaan Majapahit di bagian timur Jawa. Gresik merupakan tempat penting dalam perkembangan seni dan budaya Majapahit. Peninggalan arkeologis seperti candi-candi dan relief-relief memberikan gambaran tentang kekayaan seni rupa dan kehidupan keagamaan masyarakat Majapahit. Beberapa peninggalan sejarah pada masa Majapahit di Gresik, di antaranya Prasasti Karangbogem, Arca Dwarapala, Kuil Brahu. Nama dari Gresik sendiri baru muncul adanya pada periode kerajaan Majapahit. Pada Prasasti Karangbogem Trawulan 5 yang dikemukakan oleh Bri Lasem pada tahun 1387 Masehi, disebutkan bahwa beberapa orang di Gresik dipekerjakan pada bagian perusahaan tambak perikanan di Karangbogem. Bukti arkeologis di Gresik sendiri adalah adanya temuan prasasti penyeberangan pada tahun 1358 Saka yang menjelaskan mengenai adanya 77 desa penyeberangan atau penambangan, yaitu Maganten, Wringinwok, Bajarapura, dan keseluruhan desa saat ini masuk pada wilayah Kabupaten Gresik dan letaknya dekat dengan muara Sungai Bengawan Solo. Hal yang sangat menarik di desa Bajarapura adalah ditemukannya beberapa tinggalan arkeologis berupa 2 arca Dwarapala dan 1 arca Buddha dalam posisi tergolek di permukaan tanah di bawah gerumbul pohon bambu. Keberadaan ketiga arca tersebut telah dicatat oleh sejarawan Belanda pada tahun 1813 Masehi, yaitu Dr. Wengerman. Setelah itu, Dr. Knibel juga membuat laporan tentang keberadaan ketiga arca itu pada tahun 1902 Masehi. Penemuan bukti arkeologis ini mayoritas menyeluruh di seluruh wilayah Gresik, baik itu wilayah pesisir maupun pedalaman. Pada wilayah pesisir ditemukan prasasti pada Gua Butulan Gosari, ujung pangkah yang bertuliskan tahun 1298 Saka, dan Gerabah Gosari, ujung pangkah. Berdasarkan penelitian arkeologi, diidentifikasi bahwa Gerabah Gosari dijadikan sebagai komoditas perdagangan dengan kerajaan Singosari dan Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan yang melimpah di kedua situs kerajaan tersebut.
tersebut. Dengan demikian, Gresik tidak hanya dikenal sebagai kota pelabuhan, tetapi juga sebagai kota penghasil gerabah. Pada wilayah pedalaman ditemukan Arca Ganesha di Wiringin Anom yang dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan berkesaktian tinggi. Pengaruh Hindu-Buddha ini tidak hanya pada wilayah Gresik yang terletak di Pulau Jawa, melainkan juga pada Pulau Bawean. Hal ini didukung dengan ditemukannya bukti arkeologis seperti Arca Mahakala, Arca Buddha Perungu, stupa Tanah Liat. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Gresik ditandai dengan adanya temuan arkeologis seperti prasasti dan arca sekitar wilayah Kabupaten Gresik. Agama Hindu-Buddha juga dapat ditemukan di Pulau Bawean yang masih termasuk dalam kawasan Kabupaten Gresik. Terima kasih pemirsa karena sudah melihat channel ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di dalam video ini. Semoga para pemirsa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT. Sampai berjumpa kembali pada video saya berikutnya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.